waktu kita gini. Iya. Nggak ada kok. Ninja rupanya. Kayak tadi pagi kan anginnya kencang kan. Hubungannya. Jadi di pos Ida tuh di depan Ida langsung ini. Enggak ini serius. Apa hubungannya? Nggak, BTW kan kita mau bahas masalah horor nih. Iya ini ya kan? serius, tapi ini serius horor. Pengalaman horor kita masing-masing nih. Iya ini baru mau cerita. Oh ya oke boleh. Jadi Serius. angin kencang awalnya Jadi angin kencang. angin kencang itu kan ya suasananya emang horor nggak sih? Enggak sih, lebih Iya, ke badai horor. aja Iya, emang badai lu. emang Iya, maksudnya tuh pintu kamar mandinya tuh ini buka tutup. Ah, karena angin. Itu pokoknya Iya. maksud aku tuh horor itu. Oh, Berarti berarti di rumah kalian ada ini nggak? Ada tokek nggak? Oke, terus oke horor. Karena Tokek tokek itu ya? dia bersuara kalau nggak ada orang. Oh, oke. Kalau K-nya diganti T? Kote. Kan masa jadi Kalian pernah dengar nggak sih kalau di dalam rumah itu di dalam kamar ya itu jangan ada kursi katanya. Jangan ada kursi. terus duduknya di mana dong? Iya. Masa nggak ada meja makan nggak ada kursinya gimana dong? Tapi ini serius. Kursi goyang mungkin. Bisa jadi ya. Ini kebelakang nih dia. Apa? Lipstiknya nih. Lipstiknya ke hidung gitu ya. Ini Boleh nggak sih mau pakai ini? mendalami horornya ya? aduh, mana kaca pecah lagi. Kaca sih. Ini kaca Cinderella udah dari episode Dari zaman keberapa ya? Cinderellanya gitu, masih ada. Aduh ini Eh, kelamat nih. Tapi kan kalau berarti sereceh itu ya horor untuk Ida ya. Mudah ya terasa horor untuk Ida. Gampangan ya. Karena Gampang. gampang merinding guys. Oh, gampang merinding. Kadang kan dingin gitu. Itu bukan Itu Ada kan pernah nggak sih tiba-tiba tuh Enggak pernah. suasana enggak ini serius tubuh kalian tuh tiba-tiba kayak itu pernah bukan, nggak sih? itu bukan Aku pernah merinding. lagi sholat tuh. Ini apa lagi ada kayak di film makmum gitu. Itu bukan merinding, enak. Maksudnya, enak. Ya maksudnya Anginnya enak, kusyuk, jadi kusyuk. Tapi kan kalau dulu tuh kayaknya kita banyak mitos-mitos tentang hantu Tentang nggak sih hantu, gitu iya. ya kan. Jadi Dan kayak pamali juga. iya, kan. pamali yang berhubungan dengan horor Iya, gitu. benar. Jadi kayak misalnya itu jangan keluar maghrib, misalnya maghrib nggak boleh Iya. keluar nanti diculik sama apa sih? Genderuwo. Gentet. Gentet. Ya genderuwo. Iya. Ya genderuwo gitu. Genderuwo. Ya anak-anak kan. Tapi nggak tahu ya itu bisa benar atau tidak, itu mitos atau enggak gitu, karena beberapa ada yang bilang merasakan fenomena nggak tuh, merasakan Ya. itu gitu. Jadi kayak pernah satu masa dia keluar maghrib, dia begitu dia lihat ke belakang gitu kayak ada yang Ngikutin. besar gitu, tapi makin dia lihat ke atas ini makin besar katanya gitu, mitosnya gitu, tapi nggak tahu. Tapi nih itu benar. zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang kayak udah sulit didapati cerita kayak gitu. Sulit ya. Begitu sulit. Begitu Ya kalau sulit. episode ini kita tuh horor. Jangan banyak ketawa. Iya, boleh. Emang harus, kalau episode horor harus gimana emang? Harus sembunyi-sembunyi Iya. gitu? Takut biar Harus penonton- kayak dia tadi. Enggak. Jadi penonton itu juga ngerasain ih horor. Takut. Ada orang lihat takut. Nggak ada. Itu selalu Nggak ada. episode itu selalu Standarnya ketawa-ketawa tuh. nggak standarnya kayak gitu kata produser. Nggak apa-apa, terserah mau cerita horor ya. Nggak tiba-tiba harus merinding meriang gitu juga sih. Nah, kalian pernah dengar? Tiba-tiba kan dikejutin kan. Kalian wow. Sida bukan kaget pasti kan. Ayan. Iya, Ayan dia. Terus sih, Tapi ya kalau gitu. misalnya ngomongin soal horor pas masa kecil itu kan kita banyak takutnya kan. Apalagi kalau misalnya ngomongin soal cara menghandle hantu atau istilahnya teori-teori hantu Keren banget gitu ya. itu. ada tuh. Ada teori-teori kayak gini. Kalau suaranya itu besar, Iya. berarti dia jauh. Oh iya Kalau pernah suaranya dengar tuh. kecil, berarti dia Dekat. 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 Emang iya? Iya aku pernah dengar. Itu Ya, itu mitos tadi. pas masa kecil dulu tadi. Itu mitosnya Kalau kayak kedengaran gitu. suaranya, Iya. ya, Nggak tahu iya. mitos atau enggak, tapi maksudnya di saat itu kita percaya soal itu. Jadi kalau misalnya ada suara Emang gitu ya? Itu lebih ke lagi kedinginan ya. oh iya, Gini kan. Tapi kalau dia suaranya kecil berarti dia tuh dekat. dekat. Kalau suaranya Apa sih Ki? Apaan sih?
Berarti dari jauh. Dari jauh gitu. Udah lagi kalau nggak bisa niruin suaranya nggak usah, mending Ida aja. Karena jujur ya, karena jujur saya sampai hari ini belum pernah dengar. Saya nggak tahu ya, harus bersyukur atau Menyesali harus itu ya. sombong. Soalnya temennya setan ya. Enggak. Karena saya yang Saking saya pengen- sampai hari ini Kayak belum suara pernah musang dengar. nangis gitu juga Nah, bagus. itu Itu ya, benar. itu Ada benar juga tuh. kan hari ini baru tahu. Nah, Kalau itu suara musang gitu, suara musang mirip suara kuntilanak gitu. Oh gitu. iya iya Gitu benar. ya. Jadi dia kayak kayak orang nangis gitu. Iya, Padahal iya, itu iya. suara musang. Jadi tuh pernah satu malam dengan hujan juga. Jadi adalah suara-suara kayak gitu kan. Ini suaranya kok dekat. Oh, berarti dia jauh, mungkin di ujung komplek, ya kan? Gitu kan kita merasa suaranya kecil, dekat Iya. sama itu berarti dia jauh gitu ya udah. Terus lama-lama suaranya kan mengecil. Mengecil. Iya, iya, Apa iya. dia udah jalan Makin sampai ke mendekat sini gitu nih ya. gitu kan. Iya, Mana bisa kamar jadi. Tika tuh di depan gitu. Terus ya udah ketakutan, udah dahsyat lah pokoknya drama lah malam itu nggak bisa tidur, takutan gini gitu begitu besok pagi, mama tadi malam ada ini cerita nih sama mama tadi malam Tika dengar suara gini gitu. Besok kata mama coba ada ke depan tuh, ada bawa pandan nggak? Ternyata musang gitu. Musang ya. Ternyata orang tua lebih tahu ya. itu Iya ya, buat- gitu. Walaupun sebenarnya orang tua juga pakai tuh mitos untuk nakut-nakutin Iya. anak-anaknya Iya, gitu. benar. Kayak suara rusa juga kan. Gimana sih suara rusa? Ya, aku tuh pernah lihat tuh katanya kalau bisa orang pendaki gunung gitu dengar Lewat di lembah. ya sih serius dengar suara rusa tuh kayak suaranya tuh kayak suara kuntilanak juga tapi suara kuntilanak ternyata ya. Hah? Contohin, Contohin. Ini gimana sih pokoknya tuh pernah dengar tuh. Cara contohin. Coba, Contohin. Nggak bisa. Fair, tadi Iya, dikira contohnya. iya. Pokoknya contohin. gimana ya pokoknya tuh jelek lah suaranya tuh Ya, gak bisa. gimana? Pokoknya tuh kalau kalian tahu tuh coba lihat di Google pasti ada tuh. Oh, gitu ya. Oh, Oke, ada oke. harus ada. Nanti kita Iya. cari ya. Menunggu Oh loh. iya, Iya. ya nyobain Penasaran suaranya. gimana Ya suaranya? lebih ke teriak ini teriak orang frustasi kayak gitu. Itu udah kecekek. Tapi ini serius. Oh, Kan berarti mungkin karena ini ya sugesti juga ya. Sugesti. Kan di tengah hutan gitu. kuntilanak suaranya gitu berarti sekarang ya? Lebih kayak kecekek ya. Ini serius kayak gitu suaranya. Ya boleh kita percaya. Iya kita percaya. Oke, selain itu juga kalau misalnya di masa-masa kecil itu kan pasti kalau kita itu kebanyakan takut kan kalau malam pulang-pulang ngaji kayak gitu. Iya. Terus ngeliat sesuatu yang putih itu udah parno. Iya Padahal kan benar. seorang apa goni ya? Kayak kain-kain Iya gitu nggak sih? kan. Bawahnya. Iya, kenapa sih dia seneng banget bahas horor-horor gini, nanti nggak berani pulang ke kos. Oh ya. Soalnya aku sendirian ya. Iya, Tinggalnya sendirian. yang sendiri Dan kan. kalau dulu juga kalau misalnya banyak nih cerita-cerita nggak tahu benar atau enggaknya kan, yang kalau misalnya malam itu nggak boleh beli garam Oh, atau sama beli jarum juga sama nggak beli boleh. jarum Itu juga. apa ya? Maksudnya kemana arahnya? Iya. Nah itu karena jarum sama garam itu jadi mediasi untuk ilmu hitam katanya gitu. Oh gitu. Jadi kalau kita mau beli, ya beli aja gitu, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Harus beli yang bungkusan. Nggak boleh yang beli yang eceran. Emang iya. Emang ya? Nggak tahu. Gimana Jadi- sih kasih? Karena juga Dia kan kasih informasi. Karena katanya kayak gitu. Jadi kalau garam sama jarum itu nggak boleh dibeli malam-malam. Jadi kalau misalnya pun terpaksa harus mau beli nih gitu, mungkin bilangnya lain gitu, lawannya gula gitu. Oh nggak boleh bilang garam. Terus Bisa ya abangnya, kayak gitu ya. emang apa? Nyerah deh, nyerah. Tebak-tebakan dulu. Tebak-tebakan sama abang. Tebak-tebakan rupanya. Jualan. kan. Jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Si abangnya yaudah, nggak usah beli di sini aja lah. Apa Karena saya namanya bingung. kalau dengar suara gonggongan anjing? Nah itu juga Ah, katanya kalau dia gonggong tengah malam tandanya ya ada si itu. ada hantu gitu ya, Hantu ada hantu gitu. katanya. Katanya si anjingnya lihat hantu gitu Iya. ya. Tapi itu pernah sih pengalaman Safer dulu. Dulu kan sempat tinggal di Lampenurut di Cotgu itu kan. Cotgu itu kan memang dekat sawah, hutan. Kalau malam memang anginnya bikin gitu kan. Iya. Nah itu pernah pada masa itu lagi memang lagi main Summerlang sama teman-teman. Tiba-tiba udah apa namanya? Udah ada suara yang memang suaranya itu ngeri banget suara anjingnya itu. Padahal kalau sampai pikir ya suara anjing lagi mengaum-ngaum Iya, gitu Iya. kan. Biasa kayak gitu ya. Biasa kayak gitu. Cuma rupanya pada saat udah makin mengaum dia, Iya. itu teman-teman pada lari, Safer bingung, Safer kebingungan.
aku sendiri di tengah itu, tapi karena pas di depan rumah langsung masuk, tiba-tiba emang di ujung sana udah ada yang kemasukan. Oh ya sampai ampun, gitu ya. berarti bener Tapi lagi. bener tuh ada. Bisa jadi ya karena ada si apa namanya kayak arwah gitu kayak kemasukan jadinya karena Iya. si anjingnya ini ngelihat oh Oh, katro awalnya. Berarti sama ya kalau apa gonggongan anjing itu sama kayak suara kokohan ayam. enggak itu Gitu enggak enggak, itu Itu mitosnya ada yang Ayam kalau ada yang ayam puting. Ya enggak sih? itu menjelang pagi suara Enggak, ini ayam tengah malam gitu, tengah malam makanya atau kalau ada misalnya- maling berarti enggak itu keren maling banget dia tahu tuh Kalau maling. ayam maling gitu. Iya. Gitu, enggak. Kalau Atau ayam dia maling. dengar siksa kubur. Enggak sih? Oh Kalau ya ayam- ada yang ayam- bilang kalau kayak ayam gitu. yang berkokok di tengah malam tuh kalau nggak ada orang bunting di kampung itu, ya pilihannya kedua. Apa tadi? Terus ini juga nih, apa namanya, kayak pengalaman horor dari kita sendiri yang mungkin taunya enggak. Pengalaman horor kita sendiri yang mungkin saat itu kita merasa itu adalah benar gitu, yang mungkin saat ini ternyata terbukti itu hanya mitos. Tapi kalau tentang horor ya, misalnya gini, kalau dulu kan ada tuh mitos, misalnya mitos tentang nggak boleh duduk di depan pintu nanti jauh jodoh misalnya. Oh, iya. Padahal kan ya orang nggak bisa lewat, Iya. nggak boleh nyapu malam nanti boleh. bisa apa gitu Ya, kan. nggak boleh potong kuku Jadi- malam-malam juga tuh. Iya, padahal kan itu takut apa sih Iya. kayak jadi luka karena nggak kelihatan gitu, nyapu malam-malam ya takutnya nggak bersih gitu Iya. kan. Nah padahal nah kalau untuk cerita horor gitu, nah kita sampai sekarang tuh kayak masih percaya aja kita dengan tuh. Iya. mitos itu Tersugias gitu. memang kita. Iya benar, mungkin tersugias gitu. Jadi kayak masih percaya bukan aja. kok. Apa sih? Apa sih lagi cerita ini? Dari tadi. Tapi Pak. ya ini sendiri ya. Iya. Lagi ngetes mic terus Pak produser bilangnya po. Po. Rupanya dia typo. Oke ternyata. Ada B-nya. Aduh, jangan-jangan Pak Produser di ruangan sebelah kayak merinding ya. Nih kok tiba-tiba Jadi dia merinding agak ya. nggak fokus Iya, gitu nggak ya. fokus. Iya, Iya. iya. Ya, bahasanya po itu kayak orang Aceh kali ya, po Ya, kali. po Iya. kali. Tapi bukan poke. Ya, Beda lagi ya, poke-poke. Tolong ini lagi bahas horor. iya, ya. iya, Tolong iya, bahas bahas horor. horor. Nah, Oke, terus oke. juga kalau tadi sampai mana sih tanya? Tadi sampai Tersugias kalau itu. cerita tentang mitos tentang kayak nggak boleh nyapu malam, nggak boleh Benar. duduk di depan pintu, itu kan kita akhirnya pada akhirnya kita tahu bahwa itu mitos gitu. Benar. Ada maksud lainnya itu ya nggak boleh duduk depan pintu karena nggak bisa lewat, orang nggak bisa lewat. Nah tapi kan kalau mitos-mitos tentang cerita-cerita hantu ini kan sampai sekarang kita masih belum menemukan ini mitos atau Benar, tidak benar, gitu, benar. ya nggak sih? Belum ada Kayak- penjelasannya ya. Iya, Kalau dulu juga gitu. sering kan mitosnya nggak tahu sih, pamalih ya lebih tepatnya nggak boleh potong kuku malam. atau Iya gunting kayak kuku gitu. malam. heeh. Padahal Itu memang nggak boleh. biar nggak, nanti takutnya nggak bersih gitu kan. Nggak bersih atau kena istilahnya kulit gitu. kena kulit luka kan. Terus juga kan pada masa-masa itu saya ada cerita tuh, cerita horor banyak sih masa itu sebenarnya. Kayak misalnya pernah tuh sepupu saya cerita, jadi Ini si- lampu bisa lebih gelap lagi nggak? coba lagi Iya, backsoundnya coba biar di backsoundnya lagi ya. asapnya agak Sap ke sebelah sini, Sap ke sebelah sini, Sap. agak kemari ya. Gitu kan sih. Hantunya tremor ya. Nggak bisa kan kalau cerita-cerita horor itu ada Kenapa ya? ada irama-irama kayak gitu biar Kenapa lebih bergetar? Kenapa bergetar? Kayak tremor. Nakutin ini. orang Biar gitu. ada ini, biar ada nuansa-nuansa horornya gitu, bukan Kira lagu-lagu. nuansa bening. Nuansa bening. Ide Aldiano dong. Terus juga jadi ceritanya lanjutannya. Jadi ada seorang bapak-bapak. Dia waktu itu karena telat pulang ke rumahnya. Jadi biasalah bapak-bapak kalau pulang ke rumah kan pasti bawa ikan kan. Kok bawa ikan biasanya gitu? Ikan. Iya, Oh, bawa bawa pulang pulang. ke Iya, iya, iya. rumahnya. Nah, berhubung dia belinya sore dan dia pulangnya maghrib sampai ke rumah ke daerah Belambintang kan dari daerah Pasar Aceh. Karena ikannya karena dia kerjanya dekat situ. Udah nggak usah ditanya lagi. Boleh ya? Boleh ya? Nggak usah boleh kita nggak usah detail ya masalah terus, kenapa terus. dia jauh Ya, banget pokoknya beli intinya dia ikannya, bawa boleh ya? pulang ikan terus Boleh ya? Boleh ya? Oke, balik lagi ya, mode serius bawa ya. pulang ikan. Udah serius? Tahu? Mana sih ah? Terus Si bapak-bapak ini bawa pulang ikan nih dari pasar kan. Kiplis ini harus ngeri ya, harus serem ya. udah serius nih Terus? mencoba untuk Nah, fokus. karena ikan yang dibawa pulang itu masih segar dan berdarah, ya jadi pas maghrib dia ngelewatin Kuburan. daerah Belambintang sana, daerah yang memang kayak kiri kanannya itu sawah, terus ada jalan yang ada irigasinya, tahu nggak? Terus jalan kan memang gelap pada masa itu dan belum ada penerangan, ya kan? Lampu di jalan ya. Pulanglah dia terus ngelewatin jalan yang memang jalan panjang yang Please kiri harus serem kanannya ya. sawah gitu Sekali kan. lagi aku ingatin harus serem ya. Ini makanya fokus. Terus jalan di jalan itu
tiba-tiba di pertengahan jalan motor dia tuh terasa berat. Oh. Kayak ada yang duduin kayak gitu di belakang Aku pernah gitu dengar kan. cerita kayak gitu ya, terus Terus pas dia lihat Si paling relate, kemana cerita selalu relate dia aja. pernah ngalamin paling tuh relate ya. ya. Oke. Terus dia lihat spion kan, ternyata ada Apa tuh? kuntinya di belakang. Serius? Iya, ada kuntinya di belakang karena dia Iya, kan berat tadi. Nah, jadi kenapa apa istilahnya indikasinya karena dia bawa ikan yang berdarah masih tadi, segar yang darah. masih ada darah tadi kan. Hmm. Terus pas dilihat ke spion belakangnya ada kuntilanak, otomatis kaget dong kan. Nah, beruntungnya dia tahu salah satu cara yang untuk bisa ngebalikin dia lagi, dia balikin lagi, dia mutar balik lagi, dia antar lagi, iya, dia bisa ngantar gitu lagi, ya? dia ngantar lagi, sampai si kuntinya hilang dari belakang dia, baru dia balik lagi. Itu emang beneran turun kuntinya? Ya kan Hilang, rasa ringan hilang. gitu mungkin ya. Hilang, hilang. Tapi kan kalau nggak salah aku pernah dengar ya kalau misalnya makhluk gaib itu menampakkan diri atau kita bisa lihat dia itu sebenarnya dia lagi di frekuensi paling lemah gitu. Iya benar. Oh Dia iya. itu kalau bisa kita bisa lihat dia itu dia dalam keadaan yang paling lemah sebenarnya. Jadi justru kalau dia tidak merinding. Jadi kalau dia tidak terlihat itu ya memang Agak aku merinding lagi. Aduh, Makanya bisa tuh nggak Ida tuh- ganti Nggak, tema serius. aja? Aku Makanya penakut Ida tuh nih. kalau misalnya malam nongkrong sama temen kalau udah pulangnya agak-agak telat gitu ya. Itu kalau misalnya motor kalau mungkin Ke karena ujung tersugesti- belakang gini ya, supaya nggak ada yang duduk. Nggak ada yang duduk, Nggak, serius, nggak ada yang serius, dudukin serius. ya. Kan tersugesti tadi nih kan masuk lorong tuh agak masuk lorong Ida tuh kos Ida tuh ujung gitu. Iya. Nah terus kan kayak tadi bisa lihat itu kan, padahal tuh nggak ada sebenarnya, nggak ada berat juga, cuman karena tersugesti tadi sepeda sengaja dialihkan supaya Oh, dari yang gini jadi jadi dari yang bisa lihat Jadi ke belakang, berdoa gini. jadi aku Jadi berdoa gini ya, Pokoknya spionnya. terserah, pokoknya jangan nampak ke belakang deh. Gitu. Spionnya berdoa. Iya terserah. Pokoknya jangan sampai spionnya di belakang gitu. Ini sambil sambil Atau berdoa. kalau misalnya Yon sambil berdoa ya Yon. spionnya ke depan aja. Ke depan jalan. Dasar. Gitu, Nggak, karena takut tadi. Iya, karena sugesti kita tadi. Iya. Dan tapi kalau Tika merasa sekarang untuk menguatkan diri, yaitu tadi dengan yang ya udah ini kalau memang pun kelihatan, kalau memang pun ketemu gitu ya, beradu mata mungkin gitu atau apa, itu pasti dia dalam keadaan yang lemah. Jadi it's okay. Jadi Tika nggak apa-apa, jangan takut, nggak apa-apa. Itu dia dalam keadaan lemah. Kita yang lebih oke. kuat ya gitu. Iya. Dan juga pernah dengar ini nggak? Kalau misalnya dia itu bisa muncul karena menyerap energi kita. Menyerap energi kita gimana? Jadi kalau misalnya kita makin takut ya, itu makin bisa Oh, muncul iya, dia. pernah dengar. Ah, Dia makin kalau bisa bahasa muncul. apa bahasanya itu gesun ya. Makin gesun makin suka dia. Gusun. Gesun Gesun. gitu. Itu ada istilah juga kan. penakut, lemah bule. Lemah bule. Lemah bule. Iya serius, dia Iya, makin benar. dia suka tuh, makanya kalau yang cewek-cewek keseringan kesurupan itu biasanya orang-orang yang lemah. Dia memang orang-orang yang Lemah memang ya. nggak kuat gitu. Iya, benar. Iya. Dan dia bakal misalnya dia sekali udah kena apa? Masuk setan ya? Kemasukan ya? Kemasukan. Dia bakal kemasukan lagi gitu. Tapi kalau cerita soal kemasukan ya, Tika pernah ngeliat langsung juga ini salah satu teman Tika di kampus waktu itu. Itu siang apa sore gitu kejadiannya. Jadi dia tiba-tiba tuh kerasukan lah gitu ya, kerasukan. Jadi teman-teman yang lain inisiatif untuk ngebaca-bacain kan, maksudnya kayak bacain Al-Fatihah, bacain surat-surat pendek gitu lah. Mungkin sesemampu mereka lah ya gitu, karena kan namanya juga anak-anak kuliah gitu. Jadi sambil dianya ditidurin di musola gitu, dibacain Al-Fatihah, dibacain ayat kursi gitu. Tahu nggak si teman aku yang kerasukan ini, mungkin setannya gitu ya, setannya itu malah Menjawab si bacaan. iya, malah Oh, itu ngoreksi pernah, lebih pernah. jago. merinding. Iya. Ngoreksi bacaan, Pernah. bukan ngoreksi, lebih ke ngejek. Jadi kayak Bismillahirrahmanirrahim begitu dia mah merinding. Jadi tuh Emang harus ustad ya, bukan lagi Aduh, teman-teman aduh, kuliahnya kan tadi yang bacain ya. iya, ini kan teman-temannya tuh. Jadi karena teman-temannya bacain gitu, dia jadi ketawa-ketawain, gitu, dia ketawain, dibaca misalnya gini surat An-Nas misalnya gitu, dia ketawain dan dia baca juga gitu surat An-Nas sambil dia ejek-ejek gitu. Lebih jago gue, lu tahu Iya, apa mungkin. tajwidnya tuh nggak jelas Iya tuh mungkin gitu. bisa jadi ya, aku setan emang nggak lebih ngerti pintar lah. ya. Jadi si temanku ini orang tuanya itu ayahnya itu adalah imam masjid di kampungku, di daerah rumahku gitu. Jadi karena dia kerasukan entah gimana, orang tuanya ditelepon dan si ayahnya nih datang ke kampus gitu. Tahu nggak? Lebih merindingnya lagi. Jadi ini kan dia di sini nih, kita tidurin misalnya di masjid gitu kan. Ayahnya tuh kayak masih di ujung sana gitu. Tiba-tiba si dia ini yang kerasukan ini nangis ketakutan ngelihat
si ayahnya datang. Kenapa nangis? Gitu dia ketakutan sambil meringkuk gitu. Mungkin karena ayahnya Bisa imam jadi, gitu. bisa jadi. Jadi Oh. kayak mungkin itu kalah ilmu itu kali Iya, ya. iya, Jadi pokoknya kami ngelihat itu kayak ini masih ada jam nih, jam 2 nih harus masuk nih gitu kan. Aku pulang BTW. Saya aku takut jangan-jangan dia lepas dari situ dia ke sini gitu apalagi kan. ada lemah kan, tadi Iya, takutnya gitu. kita gitu ya. Soalnya di sekolah tuh kan juga banyak tuh yang tiba-tiba kesurupan massal gitu. Iya, Banyak, itu iya, juga banyak. ada lagi kalau ada acara-acara kayak jurit malam gitu-gitu nggak sih? Tuh kan. Benar-benar. Kadang di siang hari juga ada. Iya, masalah kejadian ini yang Tika di kampus Oh, kan di siang siang, juga kan? bukan malam. Iya. Siang, Tika tuh jam 2 mau ada masuk lagi gitu. Iya, Jadi iya, iya. di jam-jam istirahat itu tiba-tiba dia kerasukan. Tapi yang anehnya itu ketika dia ngelihat si Ayahnya ayahnya tadi ya? datang, ya memang dia imam masjid gitu. Jadi dia langsung nangis, meringkuk, Karena lagi jago nangis. ya. Ampun katanya gitu. Padahal belum diapa-apain tuh masih jalan dari sana Iya. tuh orang tuanya. Terus kalau cerita ini arwah ya. Kalau dulu kan di rumah dia kan kalau di kampung tuh depan jalan lintas tuh. Biasanya kalau misalnya ada kecelakaan maut ya, yang memang meninggal langsung di Di tempat, tempat. itu pasti sorenya tuh langsung apa ya? Orang bilang tuh co arwah. Tau nggak co arwah? Enggak. Itu darahnya harus dibakar dulu nggak? Iya, Iya, co- benar. karena kan dia kan mungkin tadi kan meninggalnya kan memang langsung di situ kan Iya, kaget gitu. Jadi kaget. harus memang digendongin gitu. Hah? Iya, serius. Maksudnya kayak pura-pura cowok. Kalau nggak diambil kayak gitu tuh ada mitos bukan mitos ya, cerita ya, itu tukang beca ya, ini tukang becanya itu jemput si orang kecelakaan ini tadi, padahal itu orang yang udah meninggal. Itu naik ke atas becaknya kan nggak tahu kemarin ada kejadian di situ tuh. Ya udah mau kemana ya, mau pergi aja, terus lama-lama hilang kan, kalau becak tuh kan di samping ya. Iya. Terus pasnya nggak ada lagi, padahal kan tadi dia udah naik gitu. Aduh. Itu karena nggak dicok arwah itu. Ada cak arwah tadi itu ya. Terus Makanya juga harus di Emang kalau di cowok arwah itu gimana caranya di nggak tahu tuh, biasanya tuh orang-orang Ritual, kayak tengku ritual. orang tua gitu ya, memang ada bacaannya mungkin ya gitu. Terus juga kalau misalnya kemasukan itu kan jadi salah satu media untuk si arwah ini menyampaikan pesan biasanya. Iya, kan. iya, benar. Karena ada iya. terakhir tuh temanku juga Aduh, dia aku merinding kesurupan. beneran nih. Dia Ini itu badannya karena dingin kali. Enggak, dia aku muslim dan dia cewek gitu kan, karena dia ada keturunan Tionghoanya. Jadi arwah neneknya yang sering masuk ke dia. Jadi ngomongnya bahasa Cina Bahasa Mandarin, bahasa itu Mandarin. beneran berarti, karena kan dia nggak bisa bahasa Mandarin, Nggak cuman bisa, karena nggak memang bisa sama hantunya sekali. tadi Iya. Mandarin, bisa Mandarin tuh Tapi pernah langsung denger bisa, langsung bisa. Dan orang yang kemasukan itu rata-rata setelah kemasukan itu pasti capek ya. tuh. Iya, katanya Iya. gitu. Capek ya. karena gitu. energinya kan udah habis diambil. Iya, kan? iya. Dan itu kayak di luar kontrol dia. Kayak gitu. ini yang film sekarang ya, balik lagi ke film. Iya, bukan sinetron kan. Iya, Chris. film yang film apa? Vina ya. Tahu nggak sih? Oh iya Iya, jadi Vina iya, itu yang juga kan korban- arwahnya ya. bully ya, korban. Oh, yang itu. Korban pembunuhan Iya, ya. pembunuhan. Jadi temennya yang kemasukan ya. Iya, Jadi si- temennya tuh yang ngomongin semua apa yang dirasain sama si korban tadi. sebenarnya Gitu. kita kayak percaya nggak sih Iya. gitu, karena kan gini, yang kita tahu kan kalau udah meninggal itu kan biasanya udah arwah kita kan memang udah kembali Iya, ke biasa sana kayak gitu gitu kan. katanya. Tapi kalaupun ada yang menyerupai atau yang tahu persis itu katanya adalah jin yang memang selalu yang mendampingi kita semasa hidup gitu loh Iya. katanya. Jadi bukan kayak dianya langsung. Bukan dianya langsung. Iya, katanya gitu. Tapi kan kalau kita mau, kalau orang yang nggak percaya tetap aja nggak mungkin orang lain, ya pasti dia, karena buktinya dia tahu persis kejadiannya gitu, dia tahu persis segalanya gitu. Ya itu tadi kaitannya adalah dengan jin yang biasanya yang Iya, nempel kalau di bahasa kita. kodam ya. Apa sih? Katanya Kodam? Iya, maksudnya kita tuh Standar modal. setiap diri kita tuh ada satu jin yang memang dari lahir tuh Yang sampai mendampingi yang gitu mendampingi ya. selalu ada kayak gitu. Jadi gitu ya, Gitu. mungkin ada istilahnya, cuman ya gitu katanya Iya. seperti itu. Jadi kalaupun kita kayak ngelihat kadang-kadang orang kan suka bilang gini, misalnya nih neneknya udah meninggal gitu, terus ada kebiasaan neneknya yang mungkin setiap sore tuh misalnya nyapu misalnya. Nah kadang-kadang kita tuh setelah nenek meninggal sore-sore kita dengar kayak ada orang nyapu, ini pasti nenek nih pulang gitu, padahal enggak gitu. Balik lagi arwah itu ya udah kembali gitu. Itu Iya. ke jinnya yang memang nempel sama ini sama dia, yang memang udah tahu kebiasaannya juga gitu. Oh, Ini nggak tahu ya oke, bener apa oke. enggak yang kayak gitu ya. Cuma Iya. kalau Sofer pribadi, Apa? Nggak kamar percaya. Sofer tuh dulu pernah ada. Ada Sampai- apa tuh? Emang apa dia memang penghuni kamar Gak gitu? tahu. Jadi Pernah ceritanya ada gini. dia gitu. Siapa? Laki-laki. Yang disembunyikan. Kan? Jadi dulu di kamar itu memang sendirian kan, di atas kamar Safer tuh kan. Terus pada masa itu Safer tuh sering pulang-pulang telat lah karena kerjaan segala macam, itu tengah-tengah malam.
Jadi malam itu tuh posisinya mau sholat isya gitu. Selesai, biasanya dulu lagi rajin-rajin ya, ada sunah badiah segala macem gitu kan. Nah itu pada saat sholat sunnah itu, Safir tuh punya meja belajar di belakang. Nah Safir tuh ingat banget ada beberapa berkas yang Safir selipkan dalam buku. Nah itu ada catatan-catatan penting lah. Dan bayangin aja, kita lagi sholat tuh, itu kebayang nggak sih kayak suara kertas lagi ditarik dalam selipan buku? Gitu. Aduh. Kadang tikus di kamar nggak sih? Nggak, tikus nggak makan kertas juga kalau ada makanan lain. Dah, itu Oke. case pertama, lagi sholat biasa aja, baca biasa aja, mungkin ya apalah gitu Iya. kan. Yang paling bikin langsung merindingnya itu ketika kertas itu langsung seret Jatuh ke depan. bawah. Ke bawah. Nggak mungkin kalau Padahal ini ya. di antara buku tuh. Antara Iya. buku. Iya, Ya, kan nggak nggak mungkin ya mungkin. kalau kena angin ya, Iya, terbang iya. karena apa angin Langsung mungkin. Safir merinding. Mau membatalkan Terus sholat. lanjut sholat. Tetap lanjut Oh, ya tetap sholat. lanjut. Udah kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu kan. Jadi kakusyuk ya. Dan merasakan sesuatu kayak ada sosok di belakang itu. Mama. Aduh. Kayak Atau berdiri mungkin di karena belakang gitu ya. aku karena merinding. Safir tersuges tadi atau Nggak memang ngerti. Sudah. Setelah itu sudah lanjutkan sholat itu nggak, pas mau assalamualaikum tuh nggak berani dikit pun kayak Lihat. mata ini nggak berani. Nah. Udah nggak tenang, kayak film makmum. turun ke bawah itu tangan dingin, subhanallah, bergetar, nggak tahu buat apa, itu dalam keadaan jam 1:30 pagi kalau tidak salah. Ah, Itu iya, udah malam bergetar juga. kali, Sholat- bergetar sholat kali, tahajud ya. nggak tahu lagi kayak mana. Sholat Isya tadi udah Langsung dicerita. ketemu Oh, Isya mama. ya. Oh iya. Oh, iya. Cepet banget kalau Isya itu sempat satu. sempat ketok lagi ya, sempat ketok. Kalau Tika kayak buka langsung ya, nggak Nah, ngetok sempat lagi ya. ketok gitu kan, langsung bilang, kenapa udah bergetar? Di atas ada orang, bilangnya gitu. Apa? Ada orang, terus kenapa kok bergetar dingin kayak gitu, ada orang. Terus papa tuh langsung bangun ke atas. Lihat. Almarhum pada masa itu yang bilang nggak ada apa-apa. Terus udah lemas, memang kayak Iya, Habis iya. energi kita ya. Iya. lemes itu, langsung dibuka Al-Quran sama mama, disuruh baca 3 ayat terakhir. 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Iya. Disuruh ulang-ulang sampai bergetar, dibacain sama mama sampai bergetar. Itu pagi sampai lemes, emang pucat. Emang definisi lemes pucat. Beberapa hari kemudian baru dibawa orang ruqyah ke rumah. Iya. Jadi pada saat dibawa orang ruqyah ke rumah, Diganggu emang jadinya ya si Safir nih ya. dibacain ayat itu memang sampai cicak-cicak kecoak tiba-tiba keluar entah dari mana. Oh iya. Sampai mati pada saat dibacakan ayat. Jangan-jangan ruqyah nempel ke itu. cicak-cicak itu ya. Hmm. Tapi Dihilang memang cicaknya. katanya kalau memang cicak kecoak itu adalah mediator. Medianya. Iya, iya, benar, sihir, benar. mediator Iya. apa namanya, setan-setan lah. Oh, Gitu. iya. Jadi pada saat dibacakan itu memang nanti turun lah tiba-tiba cicak mati, Mm-mm. kecoak Iya, mati iya, di iya. kamar atas itu. Dan bahkan dulu ada beberapa teman Safir yang ketika tidur di situ ada ngerasa kayak ini di depan itu kayak ada orang loh. Safir siapa di luar itu? Saya kayak Iya, orang iya, ngerasa iya. ada sesuatu di Ada situ juga kan tipe orang yang apa sih, indigo ya, yang dia tuh memang bisa ngelihat. Nah, aku Ngeliat nggak ngerti itu. deh kalau itu Karena ini dia gimana. punya satu temen itu tuh dia tuh bisa ngelihat itu. Dia kan ke kos Ida nih, tapi bukan di kos Idanya ya, di dapurnya gitu kan. Kan kos Ida tuh banyak kamar gitu kan. Tapi di koridor itu di ujungnya itu emang agak horor gitu, karena kan kayak lorong gitu loh, kanan kiri itu kamar gitu. Dia tuh setelah berkunjung ke kos Ida, pas pulangnya dia baru kasih tahu tuh, udah kalau tengah-tengah malam sebaiknya jangan deh ke dapur. Kayak sering kan tengah malam ke dapur gitu kan. Kenapa? Aduh, kalau aku bilang nanti kayak nggak berani ke dapur lagi gitu. Kenapa? Bilang aja. Nggak ada kakek-kakek gitu aja bilangnya gitu. Tapi dia nggak ganggu, dia cuma berdiri aja. Yang benar itu bangunan baru loh. Ya nggak tahu siapa yang bawa gitu. Dia memang bisa ngikut gitu. Mungkin dia nggak tahu jalan pulang. Tapi ada yang bilang kalau misalnya satu setan, bisa kita bilang satu makhluk gaib di rumah A, dia nggak akan pindah ke rumah B. Ngerti nggak? Jadi kayak dulu pernah Jadi Tika, penghuni situ ya? iya, dia tuh nggak akan oke. nyebrang, tiba-tiba nyebrang gitu, enggak loh. Jadi kayak rumah Tika pernah nyewa rumah saat itu karena rumah Tika kebakaran, jadi Tika sewa rumah. Nah, di depannya pas banget, memang depan-depanan itu memang dijulukin rumah hantu. Memang dijulukin rumah hantu. Memang sedahsyat itu karena setiap ada yang tinggal di rumah itu pasti Diganggu. 2 bulan 3 bulan Nggak ini ya, pindah. nggak betah gitu Iya, ya? dan setiap kita Digangguin. tanya, kok pindah kan baru 2 Iya. bulan, sedangkan dia kan udah bayar sewa untuk 2 tahun iya, gitu kan. iya. Aduh, angker katanya, aduh di sini Iya. banyak penghuninya. Iya, pernah dengar Dan tuh. setiap, merinding, setiap orang yang kita tanyain selalu jawabnya kayak gitu. Ya udah. Jadi apa, satu hari waktu itu ada ya cowok-cowok lah nyewain rumah itu kan, nyewa rumah itu. Jadi mereka ini sering main ke depan ke rumah Tika lah gitu untuk apa, sama papa Tika gitu, ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya mereka bilang, "Pak,
ngeri kali Pak nih hantu di sini katanya gitu kan. Kenapa? Selama ini kami tahu itu berhantu, cuman ya nggak ada sampai yang gimana-gimana kali gitu kan. Tapi diganggu memang dan seagresif itu. Iya Pak, emang agresif bilang gitu. Tahu nggak? Mereka tuh tidur dari tempat tidur itu diseret ke depan kamar mandi, ke depan pintu kamar mandi. Bahaya banget kayak gitu bisa Ngeri. langsung. Ih, merinding. Dan itu memang senyata itu, dia bilang, "Nyata Pak, ini betul ada." Maksudnya saya tidur di tempat tidur Pas bangun udah pindah gitu. dan temennya ada yang memang ngelihat dia tuh kayak diseret. Jadi temannya tuh yang tidur ini kayak Setengah sadar kayak iya, gitu. setengah sadar dan begitu tahu gitu kayak nggak mau buka mata tapi mau tahu apa yang terjadi gitu, diseret ke Serem deh kayak gitu. depan kamar mandi, gila ngeri kali. Jadi sedangkan di rumah kami tuh alhamdulillah nggak apa-apa gitu, saya alhamdulillah nggak aneh-aneh gitu. Jadi memang mereka bilang tapi biasanya Pak memang mereka tuh nggak pindah gitu. Itu maksudnya penghuni di rumah A itu tidak akan nyebrang ke rumah B atau ke rumah A yang Kalau lain misalnya gitu. bawa orang pintar untuk ngangkat dia dari rumah itu nggak bisa gitu. Itu mungkin bisa, tapi enggak yang tiba-tiba inisiatif dia bosan di rumah ini kosong Pindah, ganggu rumah gitu. tinggal Bisa gitu gitu. ya? Enggak gitu Jadi yang katanya. bikin rugi yang si pemilik rumah itu ya. Iya, nyewain jadinya sampai ini. sekarang rumah itu tuh Iya. kosong Nggak ada gitu. yang Sampai usahain sekarang kan? kosong. Sampai sekarang kosong Oh my gitu. God. Jadi pernah itu kan waktu tsunami, kan rumah itu kosong tuh. Kami tuh berlindung, misalnya kayak menyelamatkan diri ke rumah itu, karena rumah itu tinggi kan. Jadi kami ke rumah itu, tuh kan nggak pernah masuk tuh ke dalamnya gitu. Jadi memang waktu kita dalam keadaan, bayangin dalam keadaan darurat aja, kita tuh hawanya bisa terasa. Jadi dari luar begitu kita masuk ke dalam itu hawanya beda banget, memang benar-benar beda. Jadi kayak, oh iya nih kayaknya. Tapi di ada rumah something itu ya. pernah dengar sejarah kejadian apa gitu? Katanya ada kuburan yang dibangun. Misalnya ada rumah itu rumah dibangun itu di dibangun atas atas kuburan kuburan. gitu. Tapi kuburannya itu jadi kolam gitu kalau nggak salah. oke. Jadi Oh, kolam kayak gitu. gitu. Mungkin dia nggak mengizinkan ya tempat tinggalnya dijadiin Katanya, aku nggak bangunan tahu ya, nggak pernah Iya. nanya juga karena pemilik rumah itu juga udah kena tsunami kalau nggak salah. Oh. Gitu. Jadi yang sekarang ini yang tinggal ya saudara-saudaranya, bukan yang tinggal, yang ngelola lah istilahnya itu saudaranya. Karena gitu. cerita Tika itu sama kayak tetangganya rumah Ida ya. Itu tuh kayak ruko juga. Jadi itu ruko yang jual-jualan bakso, Iya. jual apa aja tuh nggak pernah laku katanya. Bukan diganggu tapi nggak dikasih apa ya, peminat di situ tuh nggak banyak gitu. Kayak ketutupan kayak gitu ya? Iya, kayak gitu. Padahal memang bagus-bagus aja, tempatnya juga depan jalan kayak gitu. Cuman karena tadi katanya ada aura-aura mistis itu, orang juga nggak mau masuk. Jadi cuma sebentar Iya. gitu. Dulu tuh pernah tahu di dekat rumah Safer juga ada toko juga, ceritanya sama. Awalnya toko itu rame orang pindah karena dibilang nggak laku lah, ada kejadian ini itulah. Jadi ada suatu ketika tuh diisi dengan orang yang memang kayaknya aman-aman aja, kayak gitu. Bisnisnya jalan-jalan aja, dia jual sembako pada hari itu. Tapi ada di beberapa bulan kemudian tiba-tiba emang nggak laku. Apa sih tawar- Ki? Apa Apa sih Ki? Nggak gitu Kayak- Ki, nggak, nggak gitu mainnya. Kayak ada suara tek 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 tek. Nah, itu suara itu memang. Suara itu Ki. Oh iya. Itu. Oke. Udah, lanjut. Ya terus Takut deh. agak mengerikan ya boneka sebelah sana itu. Aduh, apa itu jangan deh. Nah, abis itu apa sampai mana tadi? Saya Dia lupa. tiba-tiba jual sembako, Sembako, laku-laku dia aja. laku-laku aja. Awalnya aku aja terus udah mulai nggak laku, terus apa namanya telur-telur banyak yang busuk Busuk. padahal baru beli kayak gitu. Itu baru datang ya kayaknya hantunya. Tadi kan awalnya kan laku aja. Dah, abis itu Mudik. mudik lagi. Baru sampai rumah. Abis itu nyampe lah apa namanya udah keadaan yang memang dia tuh bangkrut banget. Oh Itu iya. Mama Safer tuh pernah tuh main ke rumah mereka. Itu pada saat naik ke rumah tuh emang kerasa aura rumah itu. Itu bisa gelap, jadi di ini apa dikenain ya? Apa sih? aneh. Iya, terus pas ditelusuri rupanya entah siapa yang temuin malam-malam tuh sering denger ini orang siram air di depan. Oh, air kembang kayak gitu. Katanya bukan air kembang. Ergot. Air bekas mandi mayat. Allah, ya Allah. Itu kalau aku kayak gitu, aku kalau berhubungan dengan mayat aku takut. Aduh. Air bekas mandi mayat. Dah. Jadi, nah Enggak ada itu kerjaan ada banget ya. juga. Bekas ambil Iya, karena Tapi orang ini. mahal tuh loh, mahal tuh kalau bayar dukun tuh mandi air. Oh iya. Katanya mahal. Orang iri berarti ya. Orang iri. Terus tiba-tiba ada momen ketika tuh yang punya nih kesurupan. yang punya toko itu. Nah, jadi jinnya ini cerita. Jinnya ini cerita, saya disuruh tuan saya soalnya bapak
dagangannya laku kali. Oh. Dia nggak suka. Ih. Bilang kayak gitu. Lu jadi dengki ya, punya Dia nggak hati suka, dia hitam ngaku, hatinya. dia ngaku saya disuruh kawan saya, terus kan disuruh ini sama apa namanya Tengku Rukyahnya itu kan, siapa yang suruh kamu, siapa? Jangan, nanti saya nggak dikasih makan. Dia tengil gitu. Iya, iya, iya. Saya nggak dikasih makan Oh, lagi. si Jin itu tadi ya? Dia tengil kayak gitu. Sialnya kemasukan pula jadi ke beber ya. Iya, Ininya kadang-kadang ya. Jin itu suka Kayak kayak gitu, gitu. memang. Nanti pada saat dia udah ngasih tahu, dia nyesel. Janganlah bilang saya kasih tahu, nanti Tuhan nggak kasih saya makan lagi. Dia nyesel kayak gitu. Emang kamu makannya apa? Tulang ikan yang di sampah, pembalut perempuan. Oh, oke. Kayak gitu. Itu semenjak dengar itu cerita dari mama tuh kayaknya semenjak waktu lagi menstruasi tuh harus benar-benar bersih, Iya. cucinya bersih gitu kan. Karena memang itu jadi makanan dia yang dikasih. Iya, makanya buat perempuan tuh hati-hati banget tuh. Kadang dia bilang bekas keguguran orang juga kami makan kayak gitu. Enggak, Iya. takut. Astagfirullah. Jadi dia sampai bercerita kayak gitu. Akhirnya udah diobatin, pindah mereka baru kakak ini nggak sakit-sakit lagi, nggak kesurupan lagi kayak gitu. Ada juga ini banyak kali pengalaman gue kurasa ya, kan sepupu. Memang ini semua ya? Sepupu gitu. Jadi dia Bersekutu sama jin kali dia ya. Astagfirullah. Ada filmnya itu Gi. dia sepupunya itu nggak tahu lah, mungkin menjadi mediator si jin ini menyampaikan informasi bahwasannya dia ini di samping rumah itu pernah diperkosa. Jadi kakak ini yang ngasih tahu ke semua orang, tolong temuin si Gam ini. Saya marah kayak gitu. Saya nggak ikhlas dia hidup gini. Tolong tebus nyawa saya. Dia minta tolong sama orang. Iya. Sampai memang betul-betul ditelusuri. Kenapa Anda sampai Iya, kenapa? Enggak, kemasukan. Jangan dong, Ki. Masukan angin. langsung kayak gini? Jangan bercanda, jangan bercanda. Sampai dia memang Serius, udah lupa saya. Sorry. Terus dia suruh cari siapa yang si Gam ini. Ah. Si Gam ini sampai tolong minta maaf, pokoknya entah apa gitu permintaan dia, dan dia tuh minta tolong nyawa balas nyawa, dibilang sama dia gitu. Dia minta si Gam itu mati juga gara-gara dia pernah diperkosa. Itu Iya. pernah kayak gitu, tapi ujung-ujung kasus kekeluargaan. Hmm. Karena ya ini kan kasusnya sudah lama. Hmm. Dia bilang Iya. kayak gitu. Kasusnya sudah lama, keluarga taunya dia tuh meninggal sakit lambung. Oh. Pokoknya dia habis diperkosa di malam itu sama pacarnya itu. Ya, Ya kan. ampun. Jadi memang Kasian sebenarnya banget ya. kadang-kadang bisa kita bilang banyak kasus ya, apalagi kayak kasus pembunuhan atau yang mati nggak wajar, itu memang arwahnya itu biasa yang penasaran itu memang cari media. Dia cari media Iya. untuk bisa mengungkap, cerita ya. iya, untuk bisa menguak siapa yang melakukan kayak gitu, untuk cerita lah gitu. Dan di beberapa kasus gitu biasanya memang info awal yang kayak gini tuh banyak dipakai juga, dipergunakan sama polisi untuk jadi Media untuk gitu. menguak kasus. Dan biasa yang kayak yang dijelasin sama hantunya ini, si arwah ini itu bisa jadi Bukti yang valid. iya gitu, bisa jadi jalan untuk si polisi ini tahu nih kita harus kemana dulu. Iya, gitu. Jadi memang sih bisa berarti ya, maksudnya menggunakan media itu. Tapi untuk- memang ada kalau beberapa- misalnya pembunuhan tuh cepet. jadi gini, dapat informasi yang dia dapat dari si arwah ini biasanya dia telusuri lagi, bener nggak, cocok nggak Pastiin gitu, lagi ya. ada jalannya bener nggak nih gitu. Tapi Jadi lumayan membantu ya. iya, lumayan membantu. Jadi memang sebenarnya kita kayak mau nggak mau tuh harus percaya gitu bahwa makhluk gaib itu kan memang ada gitu kan. Iya. Makhluk gaib itu memang ada, atau biasa memang kita sebutnya tuh jin ya. Bisa setan, bisa iblis, bisa jin baik gitu kan. Terus juga kayak kita tuh mungkin Jin baik ya. ada jin jin baik baik, gitu. Dan ada. kita memang dituntut juga untuk bisa menjaga sikap nggak sih. Jadi kayak harus jangan takabur juga gitu. Iya. Kayak misalnya kita kan pernah tuh kayak di beberapa tempat kita misalnya mau masuk kayak minta izin dulu, bukan Iya. kayak assalamualaikum setidaknya gitu ke tempat yang baru Tempat yang atau baru. ke tempat yang nggak pernah didatengin gitu kan. Terus juga karena sebenarnya kita ini kan hidupnya berdampingan nih Benar. sama jin-jin ini, hanya saja kan nggak kelihatan. Nggak Apalagi jumlah mereka itu juga katanya kan lebih Lebih banyak mereka dari gitu. kita gitu. Jadi jangan ajak-ajak tawuran deh sebenarnya Iya, gitu ya. iya. Jangan Bahaya gitu ya. iya gitu. Jadi jangan juga asal buang air sembarangan ya. Misalnya kita kayak mau Iya. pi, mau putu, jangan sembarangan. Walaupun lah kita bilang dalam kondisi yang Mepet. darurat Iya, gitu iya, kan. juga tuh kayak gitu. Iya kan, Minimal tapi minta izin lah. iya gitu. Karena pernah ada yang tiba-tiba
tiba-tiba pipis sembarangan itu tiba-tiba kayak Bengkak bengkak gitu. gitu-gitu ada, dan itu ada Emang ada. gitu, Iya, iya ada, kan, ada. nggak mungkin tiba-tiba dia digigit semut di situ gitu. Nah jadi karena memang jin-jin ini kan tempatnya tuh memang kayak di tempat-tempat yang lembab, ya kan, dia Iya. ada di lembab. Kamar mandi biasanya. Iya, katanya. kamar Makanya mandi. kamar mandi harus bersih ya. Iya, kamar mandi, lubang-lubang air. Nah, ini tempat-tempat ini kita memang harus kita jaga kebersihannya, berhati-hati juga, jaga sikap. Pokoknya jangan sampai mereka merasa tersakiti, nggak tuh. Iya. Dan juga katanya kalau misalnya kita cerita soal mereka tuh ada di sekitar kita. Iya. Jangan-jangan dia juga ikut Iya, cerita kan, bikin kayak takut Dia lagi. dia kayak oh ikutan gitu, dengar. oh seru banget. Jadi Iya, sampai iya. dia Ya, jangan-jangan dia ada di sini gini. nih, di sini. Aku ingin juga loh. Ada Emang gini iya. ya. Terus ada cerita horor juga nih, pernah gitu kan. Pada saat itu aku nelpon kawan cowok gitu kan. Bentar, mata ibu tuh emang ke sebelah sini Aduh. ya? Aduh, iya Sebenarnya makanya. memang sebelah sini. Iya. Ini Nonton lagi langsung. lagi Enggak lah, dia liat- kesana kok matanya. Kayaknya dia lagi liatin aku ya. Udah. Liatin aja tuh kayaknya. Terus kan nelpon kan, nelpon kawan cowok yang memang mau ajak nongkrong kayak gitu kan. Telepon, tit, kayak biasa kan bunyi telepon. Terus tiba-tiba ada yang angkat, tapi yang angkat bukan cowok, yang angkat malah cewek. Salah sambung dong. Pacarnya. Ceweknya sambil ngomong, nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi. Aku udah serius, Rifki. Tuh. Tapi kalian pernah dengar nggak yang ini, yang di radio? Yang di radio juga yang teleponnya itu cewek. Yang teleponnya cewek itu kalau nggak salah Desta sama Gina ya waktu itu ya. Iya, aku tahu deh kayaknya. yang pernah dengar nggak? Gimana? Jadi si cewek ini minta tolong. Aduh, merinding lagi. Iya, serius, tapi ini aku serius, aku nggak pernah pernah dengar, dengar. aku Iya. pernah dengar. Gimana? Si ceweknya nelpon, Kak, tolong saya Kak, saya kecelakaan. Ini saya tolong angkat mayat saya kayak gitu. Dia bilang, ih, aku merinding lagi. Terus emang Terus, ada, memang yang nelfon itu udah meninggal gitu. Iya, terus mereka kan nanya kan, ini siapa ya, bercanda ya? Habis itu dia nggak jawab kan, dan tiba-tiba muncul, hihihi, kayak gitu. Aku takut. Sumpah aku Serius, takut. Ki. Iya. Aku pernah dengar ceritanya, tapi aku nggak tahu dia ada suara akhirnya kayak gitu. Ada, hihihi, gitu. Tadi pas masuk ke ruangan ini, Rifki ada, kan pertama kan buka pintu Rifki ya, ada ngomong assalamualaikum nggak? Adalah. Soalnya katanya tuh kalau ruangan, kalau ditinggal beberapa jam sama si tuannya itu, dia tuh memang BTW ruangan ini bukan kita tuannya, produser. enggak, misalnya siapa aja, misalnya kamar ya, misalnya kita kan, misalnya kamar ya, kamar kayak kamar Ida tuh, ya Ida tuh kan ninggalin misalnya seharian gitu kan lama tuh. Katanya pas kita pergi, mereka tuh memang tidur di tempat Pesta tidur. pora ya di situ Iya, ya. pesta pora. Iya, tuan aku sudah pergi gitu. Iya, iya, Jadi iya. memang mereka tuh di situ di kamar kita. Di kasur, Makanya pas kan? kita buka pintu, memang adab juga ya. Langsung bilang assalamualaikum gitu. Jadi orangnya langsung hilang gitu. Katanya kayak gitu karena mereka tidur di tempat tidur kita. Makanya sebelum tidur tuh harus di Terus katanya harus Tahu nggak? ditambah selain assalamualaikum kalau di ruangan kosong itu assalamualaikum wala ibadillahi sholihin. Jadi kita memberikan apa ya? Salam itu Salam. hanya untuk Solihin. orang solih yang ada di Iya, dalam iya, itu. bukan- Jadi yang bukan nggak hantu. solih ajak ke D. Oke, gitu. oke. Ya Benar, nama-nama benar, nanti benar. ya. Iya, Terus iya. kalian pernah dengar cerita ini nggak soal orang-orang yang sholat tahajud, sholat malam? Lu jangan ngomong tahajud nanti takutnya nggak berani sholat Enggak, tahajud lagi. itu kan misalnya orang-orang sholat tahajud itu kan orang-orang yang imannya udah tinggi sebenarnya. Iya. Jadi banyak godaan di sholat tahajud itu. Iya, yang ngantuk. Diganggu Pak. sama rajanya jin. Dia gitu ya. rajanya jin. Iya. Jadi pernah Iya, ya kayak gitu. cerita Iya, kawan juga jadi Kan dia nggak berani sholat jadi ya. Iya. kalau berani anak-anak banget pesantren, anak-anak pesantren kan biasanya kan ada yang bangun kan. Bangun untuk sholat malam. Dan biasanya mereka sholat malamnya itu di musola atau di masjid gitu kan. Nah, ada satu waktu dia sholat malam pada masa itu kalau misalnya di masjid atau musola itu kan ada jendela yang besi kan. Tapi nggak ada jendelanya, bukan kayak apa sih kayak lubang angin ya. Tapi kan gede kan. Jadi iya, yang tahu, memang tahu. ada jejak besinya. Jadi satu waktu dia sholat malam pada saat itu dan kebetulan dia cewek. Oh, cewek. Dia sholat di saf belakang. Oh, cewek ya? Pas dia sholat waktu itu, jadi di ujung mata dia tuh yang dijerjak itu ada cewek. Iya, aku takut serius. Cewek. Aku merinding juga nih. Ada cewek yang Sini lagi deh. ada cewek yang jangan nanti. pakai mukena juga, Oh, iya. pakai mukena juga kayak gini, cuma mukanya gelap. Dia cuma lihat pakai ujung mata tuh kan, nggak jelas. Adalah di tayat akhirnya dia ngelihat
pas dia terpaksa harus salam, dia lihat di ujung jerjak gitu, lubang angin itu ada cewek pakai mukena, mukanya hitam sambil kayak gini. Serius? Iya. Serius juga banget. Ini lagi makan. Udah yuk. Udah ini berapa menit lagi sih? Enggak, aku kira udah Kebayang gitu loh. Enggak, ya aku langsung. Aduh, tolong Nggak, ya ini. karena ruangan juga yang hitam. paling mengerikan menurut aku salah satunya adalah kalau misalnya ngelihat orang pakai mukena, mau dia hantu kayak mau dia bukan hantu kayak yang dia kayak Kayak gini. gitu bikin takut enggak sih? Iya, aku paham. Astagfirullahaladzim, ini kebayang. Ya kan? Mana di radio itu aja tuh lagi kerjaannya nih gitu, sama aja di radio gitu juga. Jadi sebenarnya kita tuh memang udah takut, tapi kalau di radio diisenginnya dengan cara pakai mukena dan mereka tuh goyang-goyang gitu. Yang kalau pakai mukena tuh Bismillah. dia tuh gini loh, yang apa sih? Yang dia sujud tapi dia sujud kayak gini. Astagfirullahaladzim. Iya, kebalik. Iya, Ada kan? Iya, Ya, yang kebalik, Yang ada. kebalik itu. Dia kan di depan kita rupanya. Viralnya ke depan, ke Iya, depan dia ke kita. belakang. Aduh, Iya, iya, itu benar. takut Jadi banget, sumpah. misalnya ini dia pakainya hadap belakang gitu. Ada juga. Aduh. Ini ya, sekte-sekte Itu nyinggung kan. orang dengan Jangan-jangan dia hantunya. Yang di radio itu kan yang kayak Iya, gini. iya banyak. Oh banyak. Semuanya pernah jadi setan dan semuanya pernah jadi korban. Herannya kenapa kita tuh semua udah pernah jadi korban. Tapi kenapa bisa ketipu 2-3 kali gitu? Maksudnya tetap aja kita tuh tetap kaget dengan orang pakai ya, mukena gitu. Tapi jujur ya, kalau aku tuh salah satu pelaku yang sama-sama mukena tuh matiin lampu di luar, terus pakai mukena dari dalam gelap muncul ngintip-ngintip kayak gini pakai mukena tuh aku salah satu pelakunya. Tapi ada ketakutan juga. Dalam artian Dia jadi hantu jadi takut. karena dia Ya, karena dia makanya. di dalam gelap. makanya ya kan? jadi ada ketakutan juga. Aku nih Ditakutin balik ceng-cengin sama hantu nih. Iya, Jadi kan dicengin balik sama hantu. aku Iya. takut. Jadi kalau misalnya kerjain orang kan dalam gelap kayak gitu muncul dari dalam pintu kayak dalam ruangan kayak gitu. Ngintip-ngintip. Ada enggak? Ada orang enggak belakang? Jadi sambil takut juga gitu. Jangan sampai dikerjain hantu Iya. lagi kan gitu Jadi kan. sebenarnya kita bebannya lebih ya sebagai orang yang ngerjain itu. Bebannya lebih gitu. Nantang loh, Makanya ada satu teman kami yang dia kalau mau ngisengin orang lain itu nggak dengan cara hantu-hantuan. Dia lebih ke ya udah benar-benar iseng kayak dia ngambil panci, dia tang di kupingnya. Itu dia cari aman karena dia memang Mendingin gitu nggak penakut. sih? Karena dia memang penakut. Tapi kalau orang ini tuh memang nyalinya besar aja gitu. Jadi kayak memang udah tahu nih ini nih radio agak-agak nih gitu kan. Tapi tetap aja berusaha jam 10 malam, jam 11 malam. Jadi kan siaran tuh sampai jam 12 malam. Iya. Nah, di situ mereka kerja. Coba. Oke. Nah, kayak gitu. Job desk-nya banyak ya Banyak, mereka ya. banyak. Tapi ya Nanti kalau- kalau di radio itu kan ada ya kayak misalnya selah-selah jendela Iya, iya. yang kaca kan. Iya. Itu kan memang ada lorong kayak gitu Ah, kan. iya, Terus lorong. matiin lampu pakai mukena lari tuh. Lari. Lari. Jadi, Jadi, iya, jadi yang di jadi dalam ada studio, bayangan putih iya, lewat yang di gitu. dalam studio kayak gini. Kok ada sekelebat putih. Putih gitu kan. Kayak ghost gitu kayak dia tuh memang Iya, jadi kita enggak apa-apa, enggak. agak kreatif ya hantunya ya. Kreatif. Iya, emang harus kayak gitu. Cuma kadang-kadang keselnya udah capek effort nih, Iya. nggak diopen juga. Iya, Dia sebenarnya lebih ke jangan peduli karena nanti ini beneran gitu kan. Jadi dia dari udah anggap aja enggak Atau ada. dia anggap udah aja tahu nggak tuh ada. siapa tuh Rifki. Enggak. Memang Enggak, biasanya enggak. selalu Mau dalam takut. keadaan kena tipu. Memang maksudnya bisa tertipu Dia gitu. tahu celah-celah di mana nih kayaknya ini bekerjain aja nih. Enggak, Dia jadi- masalahnya yang kerja bukan satu orang. Iya. Ganti-ganti. Sama. Iya, ganti-ganti. Aduh, iseng banget ya temen-temennya ya. Jadi memang kayak kita tuh nggak mau takabur kalau alah nih paling orang nih karena takutnya bener-bener iya Tapi gitu. memang sebenarnya memang pernah ada yang sesungguhnya. Nggak tahu sih pernah nggak gitu. Kalau Kalian sih yang kejadian sering- pernah sih, kejadian lebih ke kayak gini. Kami lagi nongkrong nih. Nggak nongkrong sih, cuma 2 orang. Kita duduk di ruang tengah. Jadi pintu depan itu agak jauh, agak kayak misalnya 5 meteran lah di depan kan gitu kan. Jadi kayak ruang khusus kayak gitu. Jadi malam itu tenang kali sekitaran jam 1. Kita duduk dan saling main handphone, nggak ngobrol juga. Jadi kan hening kan. Tiba-tiba muncul suara pintu di depan. dengar suara cetak pintu gitu. Jadi ketutup. pintunya ketutup. Hmm. Dan itu nggak ada suara pintu kebuka, nggak ada suara, jadi langsung kayak cetak ketutup kayak gitu. Langsung diam kan. Atau memang udah terbuka nggak sih? Enggak. Jadi tinggal tutup. Enggak. Oh, jam 1 malam itu Enggak, kan udah jam nggak satu. ada orang keluar masuk lagi. Kita udah tahu itu pintu udah ketutup. Jadi nggak ada orang masuk dan tiba-tiba suara pintu ketutup. Cetak kayak gitu. Terus tiba langsung diam kan dua-dua. Oke, tidur yuk. Oke. Atau jadi kebetulan kami nginap di radio malam itu. Jadi 2 kami karena siaran pagi kan. Langsung tidur, langsung mati lampu, tarik selimut udah selesai.
Dan itu ada beberapa kali kejadian yang memang Iya. nggak pintunya Iya. nggak Karena kebuka gini, sama sekali. pintunya tapi- itu kalaupun kena angin itu nggak akan ketutup ketutup. klek Nggak akan. gitu, nggak akan. Oh, Karena dia nggak memang keras ya? enggak, dia memang akan beradu-beradu aja. Oh. Nggak, dia akan tetap ketutup klek gitu tuh kalau kita yang tetap tutup gitu. Dan kalau dibuka, Dan kalau dibuka, kalau posisi gitu, Nah, pernah dengar nggak sih misalnya kita tuh menempati tempat baru itu kita tuh emang dikerjain dulu sama si penghuni itu. Kayak di kos Ida nih. Jadi di kos Ida tuh kan bangunan baru ya padahal ya. Cuman Ida kan bakal tinggal di waktu yang sangat lama gitu. Jadi kata teman-teman Ida yang udah di samping-samping kamar Ida, kalau mau tidur di situ pasti kita bakal dihantuin dulu. Kayak berat. ospek lah. Di ospek iya, tapi lama-lama nanti ya udah terbiasa. Terus teman Ida juga kayak gitu, tinggal berapa sebulan ada, karena kan itu untuk 2 orang ya kamarnya kan. Jadi itu dia memang ditakut-takutin. Gitu. Padahal Ida ngerasa, oh dulu awal-awal ada sih, cuma sekarang udah biasa aja. Gitu. Memang di ospek kayak gitu. Tapi dulu tuh gimana ya, Ida tuh orang yang sangat gesun. Lemah bule, yang penakut banget tuh. Sampai kejadian mama Ida meninggal di rumah Ida tuh takut sama rumah yang banyak ruangnya. Banyak kamar-kamar ya kayak gitu ya. Terus tiba-tiba nih ada lorong, tiba-tiba nih sudut gitu, takut tuh. Nah di rumah Ida tuh yang di kampung itu kayak gitu. Iya. Ya semenjak mama Ida meninggal, Ida jadi nggak takut lagi. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Ida ngerasa Ida ya yang ngejagain Ida gitu. iya gitu. Sampai sekarang tuh kalau pulang ke rumah sendirian, ya nggak apa-apa, pasti ada mama. Padahal kan kita ngerasa ya kan kalau orang meninggal ya udah meninggal aja, nggak ada lagi di situ. Cuman balik lagi kayak Ida ngerasa dia jadi kuat gitu, nggak takut lagi gitu. Alhamdulillahnya itu. Cuman memang kadang kita ada ya sugesti-sugesti karena Iya. pas sudah ada yang meninggal tuh kayak Ada yang jagain. kayak kadang pernah tuh malam lebaran tiba-tiba rumah wangi Iya. yang apa gitu. Iya aku tuh Jadi pernah ngerasain tuh. arwah itu pulang gitu ya. Katanya Iya. kan arwah pulang, padahal Kayak itu tiba-tiba tadi yang kayak kita bahas iya, tadi. ada itu si jin, yang, jin yang nempel sama kita itu Iya, yang Dia sebenarnya. pernah ngerasa tiba-tiba kayak gitu. Ini ada mama nih. Alhamdulillahnya okein mama, jadi nggak takut gitu. Mama lagi ngeliatin Ida kayak gitu. Jadinya ya udah. Terus setannya lewat, bukan mama ini. Jahat banget sih. Tapi itu kan dulu apa namanya ya? Please deh, Rizky. Udah lupa sampai mau cerita. Itu apa sih? Oh ya, masalah pintu itu, pintu itu sampai pernah tuh kejadian dulu tuh masih kecil tapi tiba-tiba teringat. Mama kan bidan, dulu bantu orang melahirkan. Jadi sampai di rumah sendiri tuh, papa Iya. ngantar mama Iya. untuk bantu orang melahirkan sampai di rumah sendiri. Jadi dibilang sama mama, cabut aja kunci ya, nanti mama bawa kunci sendiri. Tapi sampai karena sendiri nonton aja gitu, nonton tuh nggak ada takut apa-apa tuh. Terus pada lagi nonton tuh udah jam 2 atau jam 1 gitu kan, suara kunci masuk, cetak, cetak, tapi nggak terbuka, Ada. nggak terbuka. Iya. Kok lama kali ngomong masuk Pencuri nih? kadang nggak ya? Pencuri kadang. Nggak tahu kan? Bisa Iya, kayak gitu. bukanya mencuri. Soalnya pas kok lama kali terus sampai buka, kok nggak ada orang. Berani pula dia buka Iya, lagi. buka Dia berani buka, pula lagi. pikir, Iya Allah. mana nih mama kayak gitu kan. Nggak cocok kuncinya kali ya. Gitu kan. Terus tuh kok nggak ada orang kayak gitu. Itu pernah kayaknya. Makanya dibukanya pakai kunci jawaban. Makanya nggak bisa kebuka. Pokoknya nggak bisa. Jangan lupakan orang ketiga. Jawabannya adalah karena pakai kunci jawaban jadi nggak kebuka. Nggak kebuka. Tapi mungkin ini ya, pencuri aja pada malam itu ya, bukan Tapi itu dia ya. yang Tapi bahayanya iya. nih berani buka Iya, gitu loh. mau itu Padahal setan atau pencuri bahaya. dia nggak langsung. Sama bahaya ya. Iya. Tapi mau masuk gitu. kalian lebih takut maling atau hantu? Aku lebih takut maling sih. Maling Maling sih. sih. Ya. Kalau dulu aku kayaknya lebih takut hantu, tapi melihat pergerakan maling zaman sekarang udah luar Karena biasa. itu mengancam nyawa kita ya. Iya, Iya, sekarang benar. tuh maling Lebih bisa ke bisa mengancam nyawa apa kita. ya, Jadi membunuh kayak kita kan ya. iya, dia kalau udah terdesak ya bisa aja gitu kan. Iya, Jadi takut kayaknya nggak sekarang ketahuan. lebih takut maling sih. Kalau dulu kayak tetap aja aku lebih takut hantu Kayak gitu. balik lagi kayak apa? Yang misalnya jalan di tempat yang belum ada banyak lampu tuh, yang gelap tuh. Kan pernah tuh pulang belakang Unsyah tuh. Apa sih kan gelap tuh. Oh, Kan di iya. situ kan rawan apa? Begal ya. Mm-mm. Itu tuh malah setakut itu sama hantu, tapi karena banyak yang bilang situ banyak begal, jadinya tuh baca-baca doa tuh takut karena nanti tiba-tiba ada orang di belakang. Dia takut, takutnya takut ke begal itu, cerampok itu bukan. Iya, karena hantu. kalau dia nggak dapet, biasanya dia akan melakukan hal yang lebih ini Iya. ekstrim Dulu gitu. kan Yang ada ngancam di nyawa kita ya. Daerah mana tuh yang tangannya dipotong di Iya. Ya karena dia nggak bisa ambil mas, iya benar-benar. Ih, sadis-sadis
banget. Ada itu kita sempat bahas juga sih, kayak temanku tuh pakai gelang emas gitu kan, terus dia sering siaran pagi, jadi kan jam 6-an gitu lah, jam setengah 6 lah dari rumah gitu. Nah di daerah mau ke radio itu kan memang sepi gitu kan, dia sempat bilang, wah ini kan lagi heboh kasus itu tuh yang dipotong tangannya karena mau ngambil emasnya. Dia bilang gini, wah aku gimana ya, bukan aku, kalau misalnya aku yang kena, bukannya aku nggak mau lepasin, memang nggak bisa buka lagi gitu karena dia udah gendut katanya, maksudnya kayak udah lebih besar. Tadi dia nggak bisa, jadi Iya, potong gitu. iya, jadi kayak mending nggak apa-apa, jangan brutal dulu, tenang, ini kita potong sama-sama gitu, maksudnya jangan Daripada mengambil nyawa daripada dia. anakku gitu, jadi kita potong sama-sama aja emasnya gitu, sampai kayak gitu. Jadi memang sempat Agak heboh pasrah ya, tuh. Bun, ya. Iya, lebih ke ya udahlah ya gitu, daripada nyawa gitu. Pokoknya kayak agak-agak, pokoknya kalau membahas masalah-masalah yang horor kayak gini, kayak pasti semua orang, masing-masing kita pernah punya Iya, pasti pengalaman itu, Pengalaman. walaupun kadang ada yang kita pungkiri gitu, kayak kita enggak lah nih, Enggak. enggak nih, kayaknya nih enggak nih gitu kan. Karena banyak juga cerita-cerita yang bisa dibilang nggak masuk akal ya. Iya. Banyak cerita-cerita yang kayaknya nggak mungkin deh gitu. Sampai kayak misalnya ada nih satu cerita juga lagi yang sempat heboh juga. Itu salah satu bis di Pantura. Jadi ada ceritanya ada satu orang cowok yang naik bis ini, dia dari dari Bandung kan. Dia naik bis ini dari Bandung, terus di perjalanan dia normal-normal aja nih, kayak naik bis biasa, kayak naik bis pada umumnya gitu kan, ada penumpang dan segala macam. Cuma dia ngelihat penumpang yang di dalam bis itu semuanya itu mukanya murung gitu, mukanya murung. Terus di pertengahan jalan, karena dia udah sampai, dia akhirnya turun kan, turun ke warung kayak gitu, beli minum, makanan dan segala macam. Untuk jalan ya. Pas beli minuman itu, si abang-abang ini tanya, yang abang warung, dari mana bang? Dari Bandung gitu kan. Naik apa kemari gitu kan, dia tanya kan. Naik bis ini, kata dia kan. Hah, kok naik bis itu, kata dia kan. Emang kenapa bang? Oh itu karena nggak mungkin, itu bis itu dua hari yang lalu baru aja kecelakaan, kata dia. Terus kan menurut kita kan nggak masuk akal kan ceritanya kan, tapi ada cerita kayak gitu, maksudnya nggak mungkin lah seseorang naik bis yang bis Isinya gaib, itu, bis iya, gaib iya, kayak gitu, iya. terus bisa Bawa bawa dia ke satu tempat kayak gitu, tapi maksudnya ceritanya ada dan itu Ada. heboh juga pada saat Kayak yang itu. tukang becak tadi tuh, yang Iya, cerita tadi. sama kayak ini ada juga cerita yang sering ya, lumayan sering gitu. Biasanya tuh kita kan biasa kita kayak nggak ngeh juga gitu, tapi sering ada cerita di mana kita tuh ketemu sama teman lama yang udah lama kita ketemu sempat ngobrol gitu ya, ngobrol seru gitu. Nah terus pas beberapa waktu kemudian kita ketemu lagi sama teman yang lain, kita cerita nih, kemarin aku ketemu Ida nih, ketemu Ida ini udah lama nggak ketemu Ida, cerita dan temennya bilang, hah Ida, kan Ida nggak ada. Ada di cerita kayak gitu, jadi kayak jadi yang jumpa sama aku tuh siapa gitu, nggak ada. Itu sering juga cerita yang kayak gitu, kayak udah se-excited itu ketemu, ya cerita iya udah lama nggak ketemu, begini, tiba-tiba besoknya gitu ketemu Rifki, kemarin ketemu Ida lo gitu, ternyata Rifki kemarin baru meninggal gitu. enggak, bukan Rifkinya, Oh, Idanya. iya gitu. Oh iya. Iya. Sorry ya, Da. Iya. Memang Ida tumbalnya di sini Iya ya. banyak Aduh, kejadian jangan ya kayak gitu. Iya kan, ada Yang kan. kayak misalnya yang paling simpel deh, yang banyak orang pernah ngalamin dan kejadian ini sering kayaknya terjadi ya. Misalnya contohnya kayak di rumah tiba-tiba si ibunya manggil gitu kan. Oh, I see. Iya, itu Ibunya manggil. Terus pas jumpain si ibunya nanya, tadi panggil ya? Ah enggak, nggak ada manggil tadi, lagi sibuk sendiri misalnya kayak gitu. Atau yang paling sering juga biasanya baru aja ngobrol, misalnya ngobrol sama Ida gitu kan. Terus Ida pergi, terus tiba-tiba Ida datang lagi nih, bilang Ida baru sampai. Iya, itu sering juga. Iya. Ah, baru sampai. Tadi siapa gitu Tadi ya? kan Tadi siapa? tadi pernah di dengar tuh sini. gitu. Iya benar. Itu sering tuh, nanti tiba-tiba lewat. Memang biasanya dia ini sih, kalau ini yang Ida tahu tuh, teman Ida tuh ke dapur tuh, dia lihat mamanya ya biasa aja lagi duduk kayak gitu, ya udah dia balik lagi, padahal mamanya tadi pergi gitu. Itu siapa, pas balik lagi nggak ada, karena pas diajak ngomong mamanya tuh nggak ngerespon, karena memang dia nggak bisa ngomong katanya. Nah itu nggak ada tanda-tandanya juga kan, maksudnya kita ngelihat ini siapa, hantu atau bukan nggak tahu gitu. Iya. Itu maksudnya apa? Emang suka ganggu aja kali ya si Apa sih namanya, hantu. jin wujud? Apa sih? Pokoknya dia mewujud. Yang pasti bukan jin dasim ya. Itu Beda dong. itu untuk merusak rumah tangga. Tapi jangan-jangan dia memang di sini kan? Memang di sini kan memang ada ya. Iya. Di ruangan ini Iya. memang ada. Jadi tolong ya,
kami semua lagi menceritakan kalian. Ya itu jangan udah harus jaga sikap dah. Iya, Nggak boleh takabur dah. nggak boleh takabur. Maaf ya. Karena itu bercanda. bahaya juga loh. Cuma konten soalnya. Jangan gara-gara konten. Sampai sini aja. Jangan nanti gara-gara konten. jangan dibawa ke kos. Iya gitu. jangan gara-gara konten dia malah Kita ngikut. gosipin dia sebenarnya dia. Nggak, ini cerita pengalaman aja kok. Itu cuma Udah, berbagi jadi cerita aja gitu takut ya. Iya, aku juga ini takut ini lagi. merinding karena Dia karena asli dingin Dingin ya. ya, dingin kayaknya. AC ya? Karena AC ya? Bukan karena Asli kan kalau dingin kayak gini ya. Gimana tadi? Lu dingin banget gak sih? Ida dingin ya? Itu enak kan, Ida, Ida bukan kan dingin bukan Tapi takut kalau ya. setelah dari cerita-cerita kayak gini tuh kalian biasanya akan kebawa nggak sih? Kayak Kalau aku enggak. Kalau sekarang nggak kebawa, ntar malam. oh Nah, terus kalau misalnya kalian cerita-cerita kayak gini pasti kan kebawanya pas malam kan. Pas malam itu pasti bisa jadi tindihan. Makanya nggak ketindihan itu kata Ayah Ida tuh biasanya kalau tidur dia nggak cuci kaki gitu. enggak. Oke bisa jadi enggak. Ilmiahnya Itu ada. karena kecapean juga. Enggak, tapi lebih ke Karena Sleep kecapean juga, paralysis, ya iya. kan? tapi Sleep lebih ke paralysis. ini, lebih ke katanya kalau kita tidurnya terlentang gitu. Itu tidur Dalam terlentang. keadaan mungkin nggak bersih juga. Iya. Nah, bisa ada. Tapi pernah nggak kalian sleep paralysis? Sering ya? Dulu waktu masih SMP pernah sekali tapi. Ya itu bisa lepas sendiri. Nah, kalau aku pernah yang memang sleep paralysis ada beberapa kali kan, yang memang nggak bisa gerak sama sekali dan mata nggak bisa buka sama sekali. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Tahu? Iya, maksudnya kita terasa kita kayak Terasa. lagi di Terasa. ini gitu. Jadi kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan seramnya waktu itu, jadi yang munculnya pocong kayak gitu. kayak Allah Akbar. pocong datang tuh, pocong. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak- Terus baca-baca doa dalam hati kayak gitu, barulah lepas dan lega rasanya. Dan emang itu sakit kali rasanya kayak, Iya, aduh nggak iya, bisa betul, ngapa-ngapain ya. Iya. Kayak ketindihan juga ya. Tapi kalau penjelasan sleep secara ilmiahnya kan itu sleep paralysis kan. Jadi kalau misalnya kita tidur itu ada beberapa tahap yang harus kita lewatin. Kayak misalnya 3 tahap dari rebahan, misalnya dari rebahan, setengah sadar sampai nggak sadar gitu kan. Nah kita ngelewatin tahap yang setengah sadar ini, jadi langsung nggak sadar dan tiba-tiba pas agak kebangun kita langsung nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Itu dari penjelasan ilmiahnya gitu kan. Untungnya ada penjelasan ilmiahnya. Kalau enggak kan kita sampai sekarang masih merasa Beneran Digangguin ya, ditindih gitu digangguin. ya, beneran Kedihan ditindih ya. ya. gitu. Tapi tetap ada juga sih gitu, kayak ada juga yang kayak gitu. Apalagi kalau yang kayak tiba-tiba ngaur ngomongnya tuh nanti ditekan jempol kakinya. Iya. Itu dia teriak-teriak. Nah, Iya, itu iya, iya. tandanya iya dia ada gitu, kayak gitu. Itu pernah dengar nggak sih katanya kalau kita pernah mimpi hantu dan mimpi itu bikin kita masih ingat sampai sekarang, karena itu beneran berarti bukan mimpi doang, tapi dari situasi kita memang diganggu. Saya masih ingat lagi berarti ya. Berarti iya. Ya yang lagi. itu tadi. Nah itu kan sleep paralysis, ini mimpi. Yang dimana Nggak, saya itu kan pernah Oh, enggak. mimpi Bahasa lain mungkin sebenarnya itu emang si Rifki tadi tuh emang pocong. Kayak dia bilang di pocong, kok dia tahu tuh. Pocong. Ya pocong muncul kayak gitu. Tapi coba lihat lukisan ibu. Aduh, jangan dong. Ibu tuh depan aku soalnya. Itu matanya lihat siapa coba? ya ketika. Enggak. Dia ke arah Safer. Coba. Aduh, tolong lah ya. Bener udah selesai nggak sih? Iya kan? Aduh. Coba Ki lihat Ki. Ki. Ke arah siapa dia Ki? Pada ibunya. Astagfirullahaladzim, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu.